Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lucy Pajanggatana SPD dengan NIM E4C125103106. Mahasiswa guru tertentu tahun pelajaran 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Loli dengan materi teks laporan hasil observasi. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Salam, selamat menyaksikan. Siap. Salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kabar hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, saya minta Ivan untuk memimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan dari hari lepas hari kepada siang hari. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu memulai akan aktivitas belajar mengajarkan. Tuhan tolong tuntun kami dan awal mereka. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Ivan yang Hadir Bu. Ivan, Hadir Bu. Andi, Hadir Bu. Susan, Hadir Bu. Nurmi, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Deswin, Hadir, Bu. Jeffrey, Hadir Bu. Leni, Hadir, Bu. Yayan, Dorcas, hadir Bu. Yus, Hadir Bu. kita sudah hadir semua. Sebelum kita mengawali kegiatan kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, persepsi. Ibu menunjukkan dua gambar ya. Di sini ada Wekajura dengan Wadabela. Di sini Ibu bertanya, siapa yang sudah pernah berkunjung di Wekura dengan di Batu Bela? Saya ini pernah berkunjung ke kecil. Apa yang Anda amati di sana ketika berada di pantai? Kalau di kecil itu dia musim kemarau, dia punya air jernih, terus sawah-sawah yang keliling dia warna hijau. Tapi kalau musim hujan, dia punya air itu kotor. Ya. Kalau di Batu Bela, siapa? Ada pasir putih dan laut biru. Tebing batu karang. Kesian alam. Ya, di sini kita sudah lihat kedua pantai ini sangat indah ya. Yang punya fakta ini kalau musim hujan air kotor dan berdebu. Terus kalau di kopi ini air jernih sekali. Ketika kita mengunjungi suatu tempat, di mana saja kita mengunjungi, kita harus menjaga kebersihan. Seandainya kita makan, tempat makanan, minuman harus kita buang. Harus saling. Hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan umum tentang sesuatu berdasarkan fakta hasil pengamatan. Ya, di sini teks observasi dengan tujuan prestasikan laporan hasil observasi ya. Ya, tujuan. Sebelum kita memprestasikan laporan hasil observasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian dari observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang berisi penjabaran umum tentang suatu berdasarkan fakta hasil pengamatan. Teks laporan observasi ada 4. Yang pertama ada terus yang kedua ditulis secara Sistematis. terus yang ketiga menggunakan Bahasa baru. terus yang keempat tidak memuat Opini dari. yang dimaksud dari struktur teks. Struktur teks ada berapa? Ada 3. Apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, ringkasan hasil. Ya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah inti dari teks.
di mana rincian dari hasil observasi dijelaskan secara lebih detail dan spesifik. Ya, deskripsi bagian ini adalah isi teks di mana rincian dari observasi dijelaskan secara detail dan spesifik. Isinya mencakup yang pertama ciri fisik. Ciri fisik ini mendeskripsi tentang bentuk, Warna, ukuran, atau bagian-bagian fisik dari objek. ya, ciri fisik deskripsi tentang bentuk, warna, ukuran, dan bagian-bagian fisik dari objek. Terus yang kedua ada perilaku atau fungsi. Di sini perilaku atau fungsi penjelasan tentang kebiasaan atau perilaku atau fungsi dari objek yang kita amati, ya. Contoh kita mengamati seekor ayam, di situ kita akan menjelaskan tentang apa dia punya kebiasaan, dia punya perilaku atau fungsi objek yang kita Amati. Terus ada jenis-jenis. Jika objek memiliki jenis, bagian ini akan mengelompokkan dan menjelaskan ciri-ciri masing-masing. Ketika ini kita mengamati suatu benda, dia memiliki beberapa jenis, kita akan mengelompokkan dan menjelaskan ciri-ciri Masing-masing jenis. Terus ada demanfaat. Demanfaat ini deskripsi tentang kegunaan atau manfaat dari Objek tersebut bagi lingkungan atau manusia. Terus yang berikut ada ringkasan hasil. Apa itu ringkasan hasil? Secara umum, ringkasan hasil laporan observasi adalah bagian akhir yang berisi intisari dari seluruh laporan. Fungsinya adalah menyajikan kembali poin-poin penting yang ditemukan selama observasi, seperti ciri-ciri objek, perilaku, atau klasifikasi, tanpa perlu mengulang semua detailnya. Ya, yang secara umum ringkasi kaidah kebahasaan. Observasi ini memiliki kaidah kebahasaan, ya. Teks laporan LHO menggunakan kaidah kebahasaan khas untuk memastikan informasinya harus akurat, objektif, dan mudah dipahami oleh Pembaca. Berikut ini adalah beberapa kaidah utama yang sering ditemukan. Yang pertama itu menggunakan Bahasa nominal atau kata benda. Teks LHO banyak menggunakan kata benda atau kelompok. Kata benda frasa nomina karena fungsinya untuk menamai objek, tempat, atau konsep yang telah dijelaskan. Di sini ada contoh singkat, ya. Coba kalian baca. Satu orang. Kucing adalah hewan mamalia yang sering dipelihara manusia. Kucing memiliki bulu yang lembut, bermacam-macam warna, dan cakar yang tajam. Mereka termasuk karnivora dan memiliki penglihatan yang tajam di malam hari. Selain itu, mereka juga sangat lincah dan suka bermain. Kemudian, kucing sering menunjukkan kasih sayang kepada pemiliknya. Ya, di sini ada contoh singkat. Ibu membagikan ke KPD, ya. Ya, Bu. Diskusi kelompok kita 15 menit, ya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu kami memperkenalkan nama masing-masing kami. Saya selaku moderator Ardi Burgawa, dan di samping saya Susan Tria Sina, Diana Siarana. Cindy Fontri Mesang. saya akan mempersilahkan waktu dan kesempatan kepada pembawa materi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kami hasil observasi kami itu tentang sampah. Di sini ada 3 gambar. Di sini ini sampah pada umumnya, terus di sini sampah organik, dan ini sampah anorganik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sampah pada umumnya. Ini sampah pada umumnya belum dipisahkan berdasarkan bentuknya, asalnya, dan sifatnya. Nah, sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan manusia yang tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, sampah ini bisa dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini adalah contoh sampah
organik, dan ini adalah contoh sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh bakteri. Contohnya itu sisa makanan, ranting kering, kotoran hewan itu bisa kita urai kembali menjadi pupuk kompos. Yang kedua, sampah anorganik. Nah, ini gambar yang ketiga, ini adalah contoh dari sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur. Jenis sampah ini biasanya dibuat oleh manusia. Contohnya itu plastik kaca, logam, dan juga styrofoam. Sampah organik ini bisa diolah kembali menjadi proses daur ulang, tetapi dia membutuhkan waktu yang sangat lama atau beratus-ratus tahun untuk terurai kembali. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun B3. Sampah yang mengandung zat berbahaya dan dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan. Contohnya adalah baterai bekas, oli bekas, limbah rumah sakit, dan produk bersih. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Secara umum, timbulnya sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta dapat menjadi sarang penyakit. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab, sesi kelompok. Waktu dan kesempatan. Saya mewakili kelompok 1 di Baru. Selain pencemaran, apalagi dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Selain pencemaran, apalagi dampak negatif dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Apa manfaat dari hasil teks observasi? Masih ada lagi? Jika Anda diminta untuk membuat poster tentang sampah, pesan apa yang akan Anda sampaikan dari informasi yang ada di dalam teks? Masih ada lagi teman-teman? Saya ada kelompok 2. Menurut teman-teman kelompok 3, mengapa sampah bahan berbahaya dan beracun memerlukan penanganan khusus? Berikan salah satu contoh bahayanya jika tidak dikelola dengan benar. Masih ada lagi teman-teman?
Kami akan menjawab pertanyaan dari tema-tema. Yang pertama, Demus Lani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Demus. Selain pencemaran, apa yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif. Di antaranya yaitu ada yang pertama, menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan. Jadi, sampah yang kita tidak kelola dengan baik akan menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kita punya kenyamanan begitu. Jadi yang kedua ada menjadi sarang penyakit. Sampah yang kita tidak kelola dengan baik akan menjadi sarang penyakit bagi kita karena mengundang lalat, tikus dan nyamuk yang menyebarkan kuman atau penyakit. Yang ketiga menyumbat saluran air. Ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya akan menyumbat saluran air seperti selokan atau sungai yang dapat menyebabkan banjir saat hujan. Bagaimana Saudara Denis? Yang kedua, Yaya. Pertanyaan dari Saudara Yayan. Manfaat hasil observasi. Manfaat dari hasil observasi yang kami lakukan yaitu kita bisa membedakan mana yang merupakan sampah organik dan mana yang termasuk sampah anorganik. Bagaimana Saudara? Ya, paham? Yang ketiga, Lili. Pertanyaannya, jika Anda diminta untuk membuat poster tentang sampah, pesan apa yang akan Anda sampaikan dari informasi yang ada di dalam teks? Jadi, berdasarkan informasi dari teks, pesan yang dapat disampaikan melalui poster itu adalah pentingnya memilih sampah sesuai jenisnya. Jadi, pesan ini dapat dirangkum dalam slogan berarti seperti kenali, pilah, dan kelola sampahmu untuk mengajak orang memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya. Bagaimana Saudara Lili? Paham. Lanjut yang keempat, Nurmi. Pertanyaan dari Saudara Nurmi, mengapa sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 memerlukan penanganan khusus? Berikan salah satu contoh bahayanya jika tidak dikelola dengan benar. Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun ini memerlukan penanganan khusus karena mengandung zat-zat kimia yang berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan juga kesehatan. Jika kita tidak kelola dengan benar, sampah ini dapat mencemari tanah dan juga sumber air dan juga menyebabkan keracunan pada hewan dan juga manusia. Contohnya itu baterai bekas mengandung timbal dan merkuri yang bisa meresap ke dalam tanah dan mencemari tanah. Nah, ini juga bisa membuat tanah ini tidak layak lagi untuk kita mengonsumsi atau menanam tanaman. Bagaimana Saudara Nurmi? Mas. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya terjadi. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat.
Hal menarik apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Sudah kumpul di depan. Satu orang saja. Kumpul sudah. Materi apa yang kalian dapatkan hari ini yang menarik? Tentang hasil observasi. Terus apa
atau penghentian dari tes observasi. Tes yang berisi penjabaran umum. Ya, saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi dari hasil pengamatan secara faktual dan objektif. Struktur utama terdiri dari pernyataan umum, deskripsi pertanyaan, dan kesimpulan. Teks ini berguna untuk menginformasikan secara ilmiah suatu objek tanpa kombinasi tadi. Demikian materi hari ini. Sebelum kita menutup materi kita, saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Susan, maju untuk berdoa. Lebih baik ibu guru dan teman-teman untuk mengakhiri aktivitas belajar mengajar kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Bapa karena begitu besar kasih cinta penyertaan kepada kami. Engkau telah menjaga hidup kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami. Tuntun dan sertai kami ya Bapa dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Susan yang membawa kita dalam doa. Demikian presentasi kita hari ini. Siap. Beri salam. Terima kasih.